hidup sebagai pelaku firman. Yang ditampilkan hidup sebagai pelaku firman. Kalau dari khotbah seperti ini, tentunya sebagai pelaku firman, nggak ada orang yang melakukan sesuatu yang nggak ngerti. Kok melakukan apa ya? Tapi tentunya sebelum kita melakukan firman, kita sudah mendengar firman itu, atau bahkan sudah membacanya. Kalau memang pada zaman dulu ya, firman Tuhan itu tidak seperti sekarang bebas, berbagai bahasa, bahkan bukan dalam berbentuk buku aja, sudah bisa berbentuk elektronik, sudah bisa bawa kemana-mana, yaitu handphone kita ya. Kalau kita buka aja, ya kadang-kadang saya juga kurang begitu mengerti tentang sosmed. Bukan berarti saya bertua ya, saya masih muda saya, masih 30 jalan, larinya 60. Kita bisa bawa kemana-mana firman Tuhan itu. Tentunya kalau kita melakukan firman Tuhan, kita sudah mendengar, bahkan membaca. Gak cukup kita seminggu sekali datang ke gereja, ada pertengahan kebaktian pertengahan minggu, hari Rabu, satu hari 24 jam, satu minggu 7 hari. Berapa banyak kita bersekutu dalam Tuhan? Berarti kita harus mengenal Tuhan lebih dalam. Amin, saudara. Caranya bagaimana? Itu baca firman Tuhan. Nanti baca aja pokoknya. Mengeluarkan suara atau dalam hati boleh. Kalau saya baca, pasti saya bersuara. Buktinya tanya pacar saya di belakang. Terserah saudara. Kita harus baca firman Tuhan. Dengan firman Tuhan istilahnya seduduk sekali. Kalau hari Minggu, hari Rabu, hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu kemana? Ke mall. Jadi kita melakukan firman Tuhan itu tentunya kita tahu firman Tuhan. Ya, kita sudah dengar, kita sudah baca, ya, mari kita baca firman Tuhan yang silakan itu di Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Ayat 27-nya nanti 28 saudara yang baca ya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung kau dan susu yang telah menyusui kau." Ayat 28. Tetapi dia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan mengamalkannya." Injil satu lagi, silakan. Injil Lukas 19 sampai 21 ya. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Silakan yang 20. Orang memberitahukan kepadanya, "Ibu dan saudara-saudaraku ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Sama-sama yang 21. Tetapi ia Beritahulah mereka, ibu dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mengatakan firman Allah dan melakukannya. Amin. Tadi Injil Lukas tadi kalau kita lihat perikop, kalau di handphone saya coba, saya kan nggak pernah lihat di handphone, saya coba di handphone itu ada nggak sih judul perikop itu ternyata ada ya. Ya perikopnya kalau dari Lukas 11 itu siapa yang berbahagia. Bisa ya saudara yang benar ya. Terus perikop di antara Injil Lukas tadi Yesus dan sanak saudara. Kedua perikop ini saya pikir terpisah. Tapi ada yang bisa kita ambil kesimpulan membuktikan bahwa kedua perikop ini adalah satu peristiwa, saudara. Kalau saudara mau buktikan bisa saudara lihat di Injil Matius 20 Injil Matius 12 ayat 46. Kok usah dibaca, tapi dilihat di atasnya. Ada sebelum perikop itu adalah kembalinya roh jahat. Dan kalau setelah Lukas 11 ayat 27 sama juga judulnya, kembalinya roh jahat. Saudara bisa lihat di rumah. Tapi kita enggak masalahkan seperti itu.
maupun peristiwa terpisah atau jadi satu. Yang penting adalah kita sebagai pelaku firman Tuhan. Betul? Karena dua-duanya itu mempunyai tujuan yang sama. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang, mengusir kuasa-kuasa jahat, dan Yesus pada saat itu memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Ada manusia terkuat. Siapa saudara? Manusia terkuat. Yang saya begini yang kanan. Ibu-ibu, ya, ada seorang ibu yang mengatakan berbahagialah. Yang mohon maaf, saya juga orang ibu. Nah, teman di YouTube tuh sering begitu kejadian ibu dulu tuh, memang belok aja, yang lain mau bikin, gitu ya kan? Ibu-ibu ini berani, mungkin dia katakan berbahagialah, ya, ibu yang mengandung kau dan susu yang menyusui kau. Mungkin ibu itu merasa, gua kalau jadi ibunya bahagia sekali. Yesus begitu berkuasa, menyembuhkan orang, mengusir roh jahat dan sebagainya yang sudah dia lihat. Karena ketika dia bingung seorang ibu, ada seorang bapak yang mengatakan, ibu lu, saudara-saudara ada di luar tuh, mau menemui engkau. Tapi karena orang banyak terhalang gitu. Tapi maka Yesus memberi respon dengan kedua pertanyaan ini. Kalau saudara simak dari ayat yang sudah baca, merespon nggak saudara? Ayo, ayo ada yang merespon. Ayo, benar apa merespon enggak? Tidak dijawab sama sekali. Emang gue pikirin gitu istilahnya. Kita pikirin, kok Yesus bagaimana? Orang bilang ibu lu di depan, bapak lu di depan. Apa jawab Yesus? Siapa yang berbahagia? Siapa yang mudah saudara-saudaraku? Adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Cocok nggak sama tema khotbah kita? Udah pulang aja. belum saudara. Ini baru pembukaan. Apakah Yesus nggak peduli sama ibu dan saudara-saudaranya? Apakah Yesus nggak mencintai? Memang dia dilahirkan oleh Roh Kudus. Maria sebagai istilah kandungan aja. Dan harus saudaranya, apakah itu tidak menyayangi mereka? Kalau kita lihat, justru Yesus menyayangi mereka, ibu dan saudara-saudaranya. Maka ibu, apa saudara? Yesus ini memberikan contoh, siapa ibuku dan saudara-saudaraku, dan siapa yang berbahagia? Orang yang melakukan firman Tuhan. Artinya, ibu dan saudara-saudaranya sudah melakukan firman Tuhan. Mereka sudah mengenal ya. Karena seorang ibu tentunya mengenal bayinya. Apalagi kalau dari kecil, setelah dilahirkan, dirawat, dia tahu sifat-sifat anaknya. Dia tahu. Dan saudara-saudaranya juga sebagai adik-adiknya Tuhan Yesus, tentunya mereka menghormati. Ya kalau istilah bahasa Sundanya, kalau yang suruh mengusaha ketakte ya kalau saya ya. Waktu takut ya. Ini saudara saya yang besar ini tokoh saya, tentunya dihormati. Buktinya apa? Salah satu saudara Tuhan Yesus Yudas, dia ada satu menulis surat tentang surat Yudas yang satu pasal doang. Yudas berkata, aku ini hamba Yesus Kristus. Nggak usah baca saudara, nggak usah dilihat, nanti akhir di rumah, takut aja. Yudas mengakui bahwa dia seorang hamba. Nah untuk itu ibu sebagai seperti apa sih kita katakan di ayat selanjutnya ya di sebelum di Lukas itu Lukas sampai 38. Udah ya saya katakannya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kemudian Yohanes 2 ayat 3 sampai dengan 5. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayat yang ke-4 silakan saudara.
berkata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripada ibu? Saatku belum tiba." Yang lima sama-sama. Tapi ibu Yesus berkata kepada apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dari keempat ayat ini kita bisa simpulkan apa kira-kira yang bisa kita petik. Kalau saya ada kata, coba silakan buatkan aja. Kerendahan diri. Tadi ibu Yesus berkata, jadilah apa yang kamu katakan kepada malaikat itu. Aku ini seorang hamba. Yudas sudah lihat saudara, aku ini seorang hamba. Kalau orang mengaku diri sebagai hamba, artinya sudah merendahkan diri. Yesus adalah Tuhan dari segala Tuhan. Ketika murid-murid Tuhan berbicara dalam Tuhan, katamu, aku ini siapa? Engkau adalah Tuhan dan Tuhan. Kan ada tuh orang-orang yang tanya, mana ayat Tuhan Yesus menyebutkan sebagai Tuhan? Ya ayat ini. Benar, aku adalah Tuhan dan Tuhan. Itu salah satunya bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Ya kalau kita mau kita satu panjang, dan juga saya nggak bisa menguraikan itu. Bukan bagian saya nanti bagian Pak Kemala kita kalau ingin membahas tentang Trinitas. Jadi ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kan kita sering pada pengakuan iman dalam satu hakikat yang nggak bisa dibuka. Tuhan itu maha kuasa. Gak bisa kita membaca pikiran Tuhan seperti apa. Kita mengkerdilkan kuasa Tuhan. Gak bisa. Tadi jadinya terus kemudian ada apa lagi? Berserah penuh. Tuhan memakai Allah Bapa memakai Maria sebagai perantara itu, kelahiran tentang Yesus. Mesias yang akan diutus itu mengagungkan Roh Kudus. Karena itu dikatakan kalau Allah beranak, siapa bidangnya? Ya tahu kita ya kan. Orang zaman dulu apa bidang sudah kita nggak tahu. Kuasa Tuhan nggak bisa kita selami saudaranya. Yang penting sekali Yesus sebagai Yesus, amin ya. Kita mau berdiri mau menghina seperti apa, pokoknya segala-galanya Yesus. Terus kemudian adalah kesabaran. Untuk katakan waktuku belum tiba ya tadi kalau bahasa Inggris ya. Saatku belum tiba. Jadi kita jangan berfokus kalau mengikut Tuhan tuh. Saya sering juga seperti YouTube ya nonton gitu ya. Kalau saya orang Kristen, apakah dapat rumah gitu? Saya bertanya, ya aneh tapi nyata gitu ya. Ada pertanyaan. Saya dapat rumah kan? Dapat apalah pokoknya. Inilah uang lah apa-apa tentang perbuatan itu. Apalagi seperti itu mengikut Tuhan yang dapat rumah, yang dapat berkat. Benar Tuhan memberkati kita, Tuhan memelihara kita. Tapi bukan sebatas itu saudara ya. Jadi di sini itu ada kesabaran. Waktu Tuhan belum tiba ya udah kita sabar. Tapi kita menghadapi masalah juga. Dan ini cepat-cepat Tuhan tolong saya ini. Tapi waktu Tuhan belum saatnya kita tunggu dengan sabar. Saatku belum tiba ibu. Tapi Maria percaya. Karena Maria mengenal Yesus secara pribadi. Dia tahu. Contohnya begini saudara. Kalau saya misalnya ini ada 2-3 orang bercerita tentang seseorang ABC misalnya. Si A bilang si B begini. Tapi kalau saya mengenal si B, yang berkata, oh enggak begitu si B orangnya. Dia tuh pasti artinya apa saudara? Si A belum mengenal B dengan benar, tapi C mengenal B dengan benar, sehingga dia bisa melihat bahwa si B itu tidak begitu sifatnya, karena dia mengenal. Demikian pula dengan kita. Kalau kita mengenal Yesus dengan benar, siapakah Yesus? Apakah Yesus bagi kita? Hanya sekedar sumber tokat bagi kita, atau lebih daripada itu? Tadi kita nyanyikan pujian Tuhan yang benar. Berarti ada Tuhan yang palsu, saudara. Ya. Kitab Yudas juga menceritakan nanti ada guru-guru palsu. Nah, Yudas tadi saudara Tuhan Yesus satu pasal menceritakan tentang guru-guru palsu. Tuhan
Tuhan yang esa itu yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia Tuhan yang benar. Jadi kita jangan berpikir Tuhan itu ya berkata apa, harus hal-hal yang jasmani. Tetapi Tuhan sudah menebus dosa kita. Tuhan itu juru selamat kita. Di dunia ini tidak ada nama lain kecuali di dalam Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan. Keselamatan tidak diberi saudara. Minggu lalu Bapak Kepala kita ketika Tuhan Yesus cobai tentang perut, jadikan batu ini menjadi roti. Jatuhkan dirimu, ya kan? Nanti Allah akan menyuruh malaikat menantang engkau. Bila engkau sembah aku, segala apa yang ada di dunia ini aku akan berikan. Semua itu adalah rayuan-rayuan untuk kita, saudara. Kalau kita mengenal Yesus dengan benar, kita tidak akan lepaskan iman kita. Amin. Kita akan lepaskan. Jadi Tuhan itu ada kami. Padahal berkata, firman-Mu, janji-Mu teruji. Kalau teruji artinya sudah melewati, sudah ada buktinya itu. Kita yakin dan percaya. Seperti tadi Ibu Yesus Maria itu, dia yakin Tuhan akan lakukan, Tuhan akan menolong pesta ini, tidak akan mempermalukan orang-orang yang mengadakan pesta itu. Maka dia katakan kepada pelayan, lakukan apa yang diperintahkan. Di pelayan lakukan kan juga? Ya. Lakukan. Demikian juga dengan kita lakukan firman Tuhan. Kita akan melihat mujizat akan nyata. Coba kalau pelayan itu tidak lakukan, apakah terjadi mujizat, saudara? Air berubah menjadi anggur. Bahkan mungkin saat sekarang seru CEO ya, pemimpin pesta itu ya. Wah, kok apa anggur yang seenak ini kok baru kamu keluarkan? Biasanya yang enak dulu, baru yang tidak enak. Sesudah orang puas. Ya, CEO ini, pemimpin perjamuan ini, pesta ini nggak tahu dari mana itu anggur yang seenak itu, tapi pelayan tahu. Tuhan Yesus telah membuat suatu mujizat yang tidak bisa dipikir, dinalar dengan logika kita. Sedemikian rupa kuasa Tuhan. Betapa hebatnya Tuhan kita itu. Jadi kita jangan ragu lagi. Siapakah Yesus? Apakah Yesus? Yang kita tahu Yesus adalah segala-galanya bagi kita. Amin. Kan ada yang itu. Dialah segalanya yang bagiku. Jadi dia segalanya bagi kita. Amin. Sandaran dia berserah kepada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Pastilah banyak kesaksian kalau saya itu orang itu satu di dalam kehidupan pribadi kita yang sudah berkeluarga dalam rumah tangga kita. Ketika kita sakit, rasanya kita harus sendirian. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Jadi Tuhan itu terbukti akan amin. Dia pasti akan genapi firman itu. Dia tidak berbohong. Tuhan itu setia. Kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Datang kepada Tuhan. Kan kita sebagai pelaku firman Tuhan. Makanya saya katakan baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Bagaimana kita bisa lakukan kalau kita tidak tahu beritanya apa? Bagaimana kita tahu? Yaitu dengar dan baca. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban-beban. Aku akan memberikan kamu kelegaan. Amin. Tuhan mengundang itu. Bersukacitalah senantiasa. Itu kan firman Tuhan semua yang menguatkan kita. Dan air tawar diubah menjadi air anggur. Hal masalah bisa jadi membuat kita bahagia. Jadi segala sesuatu itu harus kita berserah penuh kepada Tuhan. Tadi ada 5 hal itu yang berserah penuh. Apakah kita pakai kekuatan sendiri? Memang kita harus bekerja. Ada beberapa yang mengatakan apa? Do your best ya. Ada apa? Enggak. Do the rest. Kita lakukan dulu.
yang kita harus lakukan. Bukan kita uncap-uncap kaki, tetapi pada saatnya kita berdiam diri, kita lihat Tuhan bekerja. Tapi kalau kita harus lakukan, kita lakukan. Kita sebagai orang bekerja, ya bekerja dengan baik. Lakukan sebaik-baiknya. Tuhan pasti akan buka jalan. Apalagi firman Tuhan yang menguatkan kita. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Apalagi banyak firman Tuhan. Ya itu bagus kemarin ya. Aku dihafal ini. Mungkin saudara nggak hafal ayat ini mana ya, tapi aku tahu kata-katanya. Misal segala perkara dapat bertanggung dalam dia. Di mana ya? Mau kita tahu nggak? Pokoknya kita tahu segala perkara dapat bertanggung dalam dia yang memberikan kekuatan. Dia memberi kekuatan. Dia Tuhan sendiri. Kita nggak bisa melihat Tuhan, tetapi melalui Roh Kudusnya. Tuhan janji dia tidak akan meninggalkan kita yang impian. Dia akan memberikan seorang penolong. Ini zamannya zaman Roh Kudus. Kita nggak bisa melihat Yesus, nggak seperti murid-muridnya dulu. Roh Kudus di hati. Dia yang akan memimpin kita kepada kebenaran. Yaitu firman Tuhan. Kemarin para gembala juga bawakan tentang Timotius sendiri. Firman Tuhan adalah firman Tuhan bermanfaat untuk kita, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki, terus apalagi mengajar, terus apalagi mendidik, menyatakan kesalahan. Firman Tuhan itu senantiasa memperbarui, ya kerennya karakter kita diperbarui senantiasa, attitude kita diperbarui, sikap kita. Yang tadi ugal-ugalan mulai ada sedikit cooling down, ya, mulai bijak gitu. Bukan berarti orang tua yang bijak, orang muda pun bisa bijak kalau firman Tuhan memimpin kehidupan. Jadi kita harus berserah kepada Tuhan, ya, berserah penuh. Karena kita tahu firman Tuhan itu yang berdaulat. Tadi kita nyanyikan firman Tuhan itu yang berdaulat, berarti berdaulat yang berkuasa atas kehidupan kita. Terus kemudian kita lanjutkan aja. Kalau kita mengalami masalah itu, kalau kita kepada Tuhan yang berdaulat. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tetap bersyukur. Bisa kita bersyukur, saudara? Bisa ya, amin saudara. Kenapa? Kita nggak memakai kekuatan kita. Roh Kudus yang memimpin kita. Kalau kita nggak mengenal pribadi Yesus, ketika kita menghadapi masalah, mungkin kita akan bersungut-sungut. Ya, ingat orang Israel ketika keluar dari Mesir, pada awal mulanya enak tuh, saudara. Setelah ketika menghadapi masalah, mereka mulai bersungut-sungut. Ingat di Mesir ada apa? Bawang merah, bawang bombay, bawang putih, bawang merah. Ingat daging lapar, mereka bersungut-sungut. Bahkan mereka ingin membentuk Allah yang lain. Mereka murtad, bersungut-sungut dan murtad. Apakah mereka yang keluar itu bisa menikmati tanah Kanaan? Ingat, saudara, mereka menikmatinya? Enggak. Jadi anak-anak mereka yang mewarisi tanah Kanaan. Tanah Kanaan, tanah yang penuh susu dan madunya itu yang berlimpah. Mereka nggak menikmati, mereka semuanya mati di padang gurun. Padahal dari jarak Mesir ke Israel itu dekat, saudara. Beberapa hari kan kalau ini ada zaman dulu kan naik beberapa hari doang. Tadi bisa berapa? 40 tahun, saudara. Jadi banyak 40 tahun. Itu nggak salah, itu 40 tahun. Ya kan? Karena mereka tuh diuji oleh Tuhan. Apakah mereka kuat? Tapi mereka tak kuat. Jadi dibinasakan orang-orang yang berumur di atas 20 tahun. Anak-anak mereka yang mereka bilang akan binasa. Ketika disuruh pengintai-pengintai yang pergi untuk melihat tanah Kanaan, dari 12 orang, berapa banyak yang setuju dengan mereka harus pergi ke tanah Kanaan?
dua, yaitu Kaleb dan Yosua. Kaleb dan Yosua. Sebelumnya kemana? Nah, kemudian mereka bilang, wah orangnya gede, orang-orangnya makan manusia. Berita-berita negatif yang disampaikan. Tidak ada kepercayaan kepada Tuhan sama sekali. Kalau Tuhan sudah janjikan tanah kanan, tanah yang berlimpah itu sudah madunya. Kalau kita melihat hanya masalah aja, jika kita melupakan Tuhan sumber damai sejahtera dan melupakan Tuhan sumber berkat bagi kita. Walaupun itu tadi katakan bahwa kita nggak lihat Tuhan seperti itu. Bahwa Yesus hanya sebagai kalau kayak apa cadangan. Kalau lagi gue perlu uang gitu. Ban serep, tengah ban serep. Kalau lagi butuh dia dipakai itu. Oh kompres nih pakai. Tapi kalau nggak lupakan. Mungkin ban serep sekarang lebih bagus kali ya dari dulu ya. Dulu saya bawa mobil kantor, bukan bawa nyetir ya, kalau bawa saya nggak kuat. Saya nyetir mobil kantor. Pernah kempes banget di daerah Kineret itu, Kineret Gandul gitu ya, karena ada proyek di situ, kempes. Saya coba buka, itu karatan loh kuncinya, kan kemarin dokter ini, karatan sampai saya cari tukang tanggungan suruh dibuka. Kalau nggak perlu dilupakan, tapi itu perlu kayaknya dulu sekali. Apakah Tuhan itu seperti itu? Enggak, saya tentunya. Dialah segalanya. Ya, sekarang beliau kita suka bagi kehidupan kita. Terus kemudian kita baca lagi saudara ya. Diingat ya baca di Yohanes 14 ayat terakhir yang tidur bangun ya. Yohanes 14 ayat 15 dan 18 sampai 18. Kemudian akan ditambahkan dengan masuk bab 2 ayat 2. Saya bacakan 15. Jikalau kamu mengasihi aku, ayat seperti itu saja. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Yang 16, aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Dia menyertai kamu. Ayat 17 saya baca, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18 sama-sama. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Langsung aja Mazmur 1:2 itu ada yang kedua. Kita baca sama-sama 2, 3. Pertolonganku ia dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita berkata pertolonganku ia dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Betapa hebat, betapa kuasanya Tuhan. Dalam kitab Kejadian yang awal juga, firman Tuhan itu yang menciptakan bumi. Firman Tuhan adalah Yesus sendiri. Yang tadi saya sebut Trinitasi. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Di dalam kitab Yohanes juga firman Tuhan itu sudah ada. Yesus sendiri sudah ada. Dia yang menciptakan langit dan bumi, saudara. Allah kita adalah Allah yang benar, amin. Tuhan yang benar, bukan Tuhan yang palsu, bukan nabi-nabi palsu. Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Apapun orang-orang katakan apa tentang Tuhan, sebodoh amat, sebodoh ini, emang kau pikirin. Sekali itu asal Yesus dan Yesus, amin. Karena kita sudah merasakan betapa pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Memang mungkin masing-masing berbeda. Ketika kita sakit, ketika dalam keadaan susah, di mana Tuhan sudah bekerja. Tidak terpikir dengan kita, tapi sepertinya mau buru-buru. Tapi tadi ingat, mau apakah kau ibu? Waktuku belum tiba. Sabar ya sabar. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dia tidak pernah meninggalkan kita sehari ini. Aku dan Tuhan katakan, Tuhan ini sudah tidak ada di dunia ini, dia berada di surga sebagai anak Bapa, tetapi Roh Kudus yang Tuhan utus yang keluar dari dalam Bapa Allah kebenaran yang akan memimpin kita ke dalam kebenaran itu firman Tuhan.
yang senantiasa kita lakukan. Ketika kita menghadapi masalah-masalah, kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu Roh Kudus yang berkata-kata kepada Allah. Ingat Hana ketika seringkali yang istri kedua suaminya dihina karena dia tidak punya anak, dia menangis. Dia tidak membuat kata-kata, dia menangis. Tetapi Allah tahu apa yang diinginkan. Demikian juga kita tahu kalau orang ini datang kepada Tuhan, datang kepada orang yang mengecewakan, tetapi datang kepada Tuhan. Dia tidak membiarkan air mata kita. Yesus katakan, Tuhan katakan, air matamu di dalam kirbatnya. Amin. Dalam kirbat dia tahu itu. Orang air mata biasanya meleleh. Kalau ada tisu dari pakai sebuah keringat, Tuhan memperhatikan itu. Air mata kita tidak sia-sia dan kita menangis di bawah kaki Yesus. Orang tidak tahu apa yang kita alami. Suami istri pun tidak tahu. Kalau kita nggak ngomong, tapi Tuhan tahu apa yang menjadi kesusahan kita. Apa yang menjadi berita kita masalah kita. Memang sih, kadang-kadang kita maunya buru-buru gitu. Kadang-kadang kita bersungut-sungut juga. Saya juga salah bersungut-sungut. Ketika saya mengalami kecelakaan waktu tahun 2020 sedang COVID-nya, saya orang bingung, Tuhan kok kedatangannya kira-kira di daerah jalan industri. Gak lama lagi kok saya pulang, kenapa sih kayak ada apa kecelakaan segala? Kan kalau pulang beres, paling 10 menit dari industri ke rumah gitu ya. Saya agak mundur itu sudah, tapi benar-benar mati. Tapi pertolongan Tuhan itu pas dia urut-urut step by step. Iya ya, Tuhan itu baik bagi saya, bagi keluarga saya. Ketika kecelakaan saya nggak tahu ditabrak oleh motor atau mobil, ya memang rusak motor dari hidung, dari mulut, keluar darah, bahkan mata sini ada sobek harus jahit juga, tapi dari kuping nggak ada kebenaran. Yang tahu siapa di keadaan COVID begitu? Tuhan menggerakkan Satpol PP katanya menolong saya. Saya juga nggak tahu kalau Satpol PP di mana. Saya tahu sudah ada di rumah sakit, minta keluarga Kemayoran, nggak mau terima BPJS, mau keluar, boleh keluar. Saya dulu. Gak bisa begitu aja. Kalau kayak Ahok bilang, emang rumah sakit nenek moyang dulu gitu. Kayak dulu. Tapi ada duitnya. Ada duitnya nggak? Berarti saya nggak boleh keluar dong. Enggak. Ada aja gitu kan. Tuhan bisa memberikan pertolongan itu melalui sesama kita. Melalui anak saya ada seorang ibu yang bilang, saya ini pakai ini ATM-nya, bukan kartu kredit, saudara, ATM. Berarti kan tanggungan juga ya, dapat ya, betul ya. Pakai ini berapa bayar? Teman beberapa jam sambil jahit sini, ini jahitnya rapi, nggak diopras, kasar. Kau dari mana saudara? Setelah rumah sakit yang terakhir, mengguru terus kata dokternya, kasar amat sih jahit itu. Kayaknya kasar kayak jadi karungnya gitu. Memang benar kasar saudara di sini. Berbagai saudara teman beberapa jam telah numpang rebahan di jahit. Gue haji, dia bilang nggak salah nih. Kalau mau beli kerupuk, sebulan nggak terima BPJS. Tahu sadar, karena usada ya, usada. Dia tetap juga saudara, usada gitu. Gak bisa dalam BPJS, sudah Tuhan. Buat pakai seorang dokter bilang, Bapak pergi ke PON aja. Saya ya udah belum begini, ya sudah turutin aja. Saya pikir itu rumah sakit swasta, saya juga nggak tahu. Akhirnya pas sampai sana itu rumah sakit pemerintah juga. Jadi saya punya BPJS, suruh bawa. Nah di situ baru saya tahu, dokter bilang ini biayanya kasar amat gitu kan.
perbaiki, setelah diperbaiki yang benar sih. Apa bagus kayak tadi. Namun saat itu saya nggak sadar, saya nggak ingat. Jadi kalau ibu saya pantungin gitu. Kadang gratis kita nggak bayar. Karena dokternya ini dokter estetika. Kita mau pulang kita tanyain, marah itu yang bagian apa hasilnya. Udah bapak apa ibu itu? Jangan tanya-tanya, udah gratis. Jangan tanya, nggak boleh ya. Apa sih jawabnya? Bilangnya nggak bayar itu gimana nih? Tapi dia sadar. Dia asal mereka kita anak soleh, ya kan? Dia bilang, kalau operasinya hanya 40 juta, ya 40 juta. Mana sudah dokter operasi 40 juta belum ada dokter jantung lah, ada dokter gigi lah, anestesi lah. Bilang Tuhan sudah atur semuanya. Kita tetap bersyukur saudara ya. Apapun yang kita alami. Hal-hal itu adalah yang membuat kita semakin mendekati kepada Dia, semakin mengenal, semakin mendalam. Amin. Semakin mendalam, kita semakin mengerti. Tuhan tidak tinggalkan kita yang dibiarkan. Percobaan-percobaan yang kita alami adalah percobaan yang biasa, percobaan yang lazim. Ketika nggak ada jalan keluar, Tuhan memberikan jalan keluar. Kita tidak keras juga nggak tahan lagi, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Karena itu jadilah pelaku firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kita, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Sebenarnya saya mau nyanyi itu bagus sekali Yesus. Gak bisa, kita mimpin dunia kalau nggak bisa kan aneh. Nah, udah di musik salahkan ini kita nyanyikan firman berita bagi kaki karena udah saya siapkan. Amin. Tapi bangkit berdiri saudara. Next time ya untuk nyanyikan bagian kali Yesus tetap Yesus yang belajar. Ya dong, bangku kita selamanya. Firman berita bagi kaki. Firman-Mu berita bagi kami.
Terima kasih Tuhan atas segala firman yang Kau berikan bagi kami. Adalah kami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena Kau katakan yang berbahagia adalah orang yang melakukan firman ketika mereka mendengarnya, yang menjadi ibu dan saudara itu adalah orang yang melakukan firman. Terima kasih Tuhan segala firman-Mu yang Kau berikan bagi kami, agar kami untuk semakin mengenal Engkau, semakin dekat kepada-Mu Tuhan. Bukan saja sekedar kami melihat Engkau sebagai penyembuh kami, sebagai penolong kami di saat kami susah, di saat kami lemah, tetapi lebih daripada itu Tuhan, Engkaulah Tuhan kami, Engkau penyelamat kami. Tiada satu nama pun di dunia ini Tuhan di dalam dapat menyelamatkan kami kecuali Engkau Tuhan Yesus Kristus, Allah yang esa, Allah yang segala, Tuhan yang benar. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Biar kiranya kami semakin lengkap dengan Tuhan. Biar kiranya kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Berkati anak-anak yang hadir pada sore hari ini, yang memang Kau kuatkan, yang susah Kau hidup dan mereka, yang sakit Kau sembuhkan mereka Tuhan. Biar kiranya Tuhan, kami memiliki hati yang bahagia, hati yang damai, hati yang tenteram, karena Engkau di hati kami, Engkau dalam kehidupan kami, Engkau memimpin kami melalui Roh Kudus menunjukkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Haleluya. Amin. Amin.